Halo Sobat Dunia Uang. Di video kali ini, DU akan berbagi informasi yang mungkin belum kalian ketahui mengenai 8 tempat wisata di Sumsel yang wajib dikunjungi. Bagi yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gunung Dempo Pagar Alam. Kota Pagar Alam memiliki berbagai objek wisata alam yang menakjubkan. Adapun objek wisata yang paling terkenal yakni kebun teh di sekitar Gunung Dempo. Pengunjung bisa menikmati sejuknya udara di kebun teh dan merasakan sensasi menginap yang seru di penginapan atau villa yang ada. Selain kebun teh, wisatawan juga bisa mengunjungi desa wisata yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Anugerah Pesona Indonesia, API, 2021 yaitu Desa Pelangkenidai dan Desa Wisata Gunung Dempo. Danau Ranau. Danau ini terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan sebagian masuk wilayah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau ini tercipta dari gempa besar dan letusan vulkanik dari gunung berapi yang membuat cekungan besar. Karena itu, secara geografis topografi, Danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah. Tidak heran jika di kawasan danau ini cuacanya sangat sejuk. Tepat di tengah danau, terdapat pulau yang bernama Pulau Marisa. Di sana terdapat sumber air panas yang sering digunakan para penduduk setempat ataupun para wisatawan yang datang untuk bersenang-senang. Tak hanya itu, di sekitar Danau Ranau juga terdapat air terjun dan penginapan. Danau ini menjadi objek wisata andalan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Oku, Selatan dengan tipologi daerah perbukitan. Di kabupaten ini, Danau Ranau menempati sebagian wilayah Kecamatan Banding Agung, Buai Pematang Ribu Ranau Tengah, BPRRT, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan. Dari kota Muara II yang menjadi ibu kota Kabupaten Oku Selatan, danau ini hanya berjarak sekitar 55 km. Jika menggunakan transportasi jalur darat, waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Sedangkan dari Palembang, butuh waktu sekitar 9 jam perjalanan menggunakan mobil. Danau Suji. Danau Suji terletak di Desa Lembak, Kecamatan Lembak Muara Enim, Sumatera Selatan atau sekitar 70 km dari kota Palembang, Sumsel. Luas danau ini 60 kali 400 meter persegi dan berada di tengah perkebunan karet milik warga. Pengelola Danau Suji memberlakukan tiket masuk bagi pengunjung. Warga sekitar danau tidak dipungut biaya, sedangkan pengunjung umum harus membayar Rp5.000 per orang, dan uang parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 2. Gua Puteri. Gua Puteri adalah salah satu destinasi wisata populer di Sumsel yang terletak 320 km dari kota Palembang dan 35 km dari kota Batu Raja. Gua ini terletak sekitar 1 km dari jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Batu Raja dan Muara Enim. Mengutip situs southsumatratourism.com, gua ini dipenuhi dengan stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit ini bertemu dan membentuk tiang-tiang dengan bentuk yang unik. Gua ini juga mempunyai kolam yang airnya berasal dari Sungai Semuhun dan mengalir ke Sungai Ogan. Kolam di dalam gua mempunyai lebar 20 meter dan panjang 160 meter. Pada beberapa bagian gua, terdapat banyak batu besar yang memiliki bentuk menyerupai panggung dan perabotan rumah tangga seperti singgasana dan tempat tidur. Oleh karena itu, terdapat legenda tentang Puteri Raja yang dikutuk menjadi batu oleh seorang pengelana bernama Si Pahit Lidah.
Air terjun Bedegung. Curug Tenang atau air terjun Bedegung adalah air terjun tertinggi di Sumatera Selatan. Air terjun dengan ketinggian 99 meter ini bersumber dari mata air yang tidak pernah kering di celah bukit barisan dan turun di sungai kecil yang berat, berbatu dan memiliki udara yang sangat sejuk. Curug Tenang Bedegung Curug terletak di Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Jaraknya sekitar 56 km ke arah selatan Muara Enim dan sekitar 1 jam atau 210 km dari kota Palembang. Dapat dijangkau oleh semua jenis kendaraan. Untuk memudahkan pengunjung yang datang dari luar kabupaten, pemerintah setempat telah membangun jalan baru dari Prabu Mulih ke Simpang Meo sepanjang 87 km melalui kawasan hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit. Dengan demikian jarak dari Palembang ke Desa Curug Tenang Bedegung hanya sekitar 2 jam atau sekitar 177 km. Jarak ini lebih pendek daripada melalui Muara Enim yang berarti harus menempuh 239 km. Selanjutnya, untuk mencapai air terjun ini, ada jalan setapak sepanjang 600 meter yang dibangun di tepi sungai dan jembatan yang melintasi sungai kecil. Fasilitas arung jeram juga tersedia di kawasan wisata ini. Para pengunjung dapat menjelajahi Sungai Curug Tenang Bedegung yang membutuhkan sekitar 2 jam untuk menyusuri sungai. Air Terjun Temam. Air terjun Temam berlokasi 11 km ke arah selatan dari pusat kota Lubuk Linggau di kawasan Kelurahan Air Temam Kecamatan Lubuk Linggau Selatan. Air terjun Temam merupakan daya tarik wisata alam yang biasa disebut dengan Niagaranya Indonesia yang air terjunnya bisa dilihat dari berbagai penjuru dengan ketinggian 12 meter. Dikelilingi oleh batu-batuan alam dan kawasan perkebunan karet penduduk, sehingga menjadikan air terjun ini menarik minat wisatawan. Melansir situs dispar.lubuklinggau-kota.go.id, saat ini air terjun Temam telah dilengkapi fasilitas waterpark yang sangat menarik bagi pengunjung yang datang untuk berekreasi air dengan keluarga. Air terjun itu sendiri terletak kurang lebih 50 meter dari jalan poros yang menghubungkan antara Kelurahan Air Temam dan Kelurahan Rahma. Bagi wisatawan yang akan berkunjung ke daya tarik wisata air terjun Temam tersebut hanya membutuhkan waktu 30 menit dari pusat kota Lubuk Linggau. Untuk menuju lokasi air terjun dapat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4 melalui 2 jalan masuk alternatif yaitu, jalan masuk ke arah Kelurahan Rahma atau Kelurahan Air Temam dengan kondisi jalan penghubung yang cukup baik. Pulau Kemaro. Pulau Kemaro Palembang merupakan delta Sungai Musi, luasnya sekitar 30 hektar dan hanya dihuni oleh ratusan orang saja. Sebagai salah satu destinasi wisata sejarah kota Palembang, Pulau Kemaro dilengkapi dengan berbagai situs yang melengkapi legenda Pulau Kemaro. Situs tersebut antara lain seperti pagoda, makam penunggu pulau, kelenteng, tempat pembakaran uang kertas, dan pohon cinta. Dikutip dari indonesiakaya.com, ada pagoda ikonik di Pulau Kemaro. Pada sisi-sisi lantai dasar bangunan pagoda terdapat cerita yang menggambarkan legenda Pulau Kemaro. Dari atas pagoda yang memiliki 9 lantai ini, pengunjung bisa menyaksikan seputaran Pulau Kemaro yang dikelilingi oleh Sungai Musi. Pada bagian yang lain terdapat kelenteng. Tidak setiap orang diberi izin untuk masuk ke tempat ibadah ini. Pasalnya kelenteng ini hanya digunakan bagi mereka yang ingin beribadah saja. Bersebelahan dengan kelenteng, terdapat bangunan yang diyakini sebagai makam penunggu Pulau Kemaro. Tiap akhir pekan Pulau Kemaro kerap menjadi destinasi wisata bagi para pelajar di Palembang. Pada versi cerita yang lain, ketiga makam tersebut diyakini sebagai makam Tan Bun An, Siti Fatimah, dan pengawalnya. Selain letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota, menyambangi pulau ini menjadi liburan yang asik dan murah meriah.
Bukit Jempol. Bukit Jempol atau Bukit Serelo memiliki tinggi sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Bukit ini bisa dilihat dari Kabupaten Muara Enim. Menurut situs indonesiakaya.com, nama Bukit Jempol sendiri dipakai oleh masyarakat Lahat mengingat bentuknya yang seperti jempol. Namun bukit ini juga dikenal dengan nama Bukit Tunjuk, karena pada sisi pandang yang lain justru berbentuk seperti jari yang sedang menunjuk ke atas. Memasuki waktu liburan, para pecinta alam dari berbagai daerah di Sumsel kerap menjadikan Bukit Jempol sebagai target pendakian. Meski tidak terlalu tinggi, Bukit Jempol dinilai mempunyai kontur dan medan yang menantang. Untuk sampai ke puncaknya, para pendaki diharuskan memanjat tebing yang sangat curam. Selain itu, Bukit Jempol juga dianggap menjadi tempat berkemah yang asyik. Para pecinta alam dari Palembang mengungkapkan, Bukit Jempol mempunyai pemandangan alam yang indah, selain juga mempunyai vegetasi yang unik, yaitu tumbuhan puspa, serta kebun teh dan kopi milik warga di bagian pertama pendakian. Jadi, sudah menentukan destinasi wisata mana yang akan dikunjungi untuk libur akhir pekan ini? Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.